Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan juga semangat untuk menjalani kegiatan kita belajar pada pagi hari ini. Untuk kesempatan kali ini, kita memasuki pembahasan di bab kedua. Pada pertemuan pertama di bab kedua, kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama kita bahas adalah membedakan antara benda hidup dan juga benda mati. Dan selanjutnya adalah kita bahas ciri-ciri makhluk hidup dan bagaimana sesuatu atau benda bisa dikategorikan sebagai benda hidup ataupun benda mati. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak dulu video berikut ini. Oke, kita mulai pelajaran kali ini. Yang pertama kita harus ketahui dulu tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama kita atau kalian harus bisa menyajikan hasil pengamatan, mengidentifikasi dan mengomunikasikan hasil observasinya. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat alamiah atau biotik. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan benda-benda di sekitar kalian yang bersifat buatan manusia atau abiotik. Nah, selanjutnya, kalian amati dulu gambar berikut ini. Nah, di gambar ini apa saja yang bisa kalian amati dan kalian klasifikasikan. Oke, di sini bisa kalian lihat ada capung, terus ada ikan, ada berang-berang, kura-kura, di sini ada manusia, sapi, burung, pohon-pohon, dan sebagainya. Dari gambar tersebut, kita dapat mengklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, ada unsur abiotik atau benda-benda mati. Contohnya itu ada air, tanah, udara, jadi di sekitar sini pasti ada udara, terus ada batu, cahaya, dan sebagainya. Yang kedua adalah unsur biotik atau makhluk hidupnya. Contohnya ada ikan, manusia, udang, capung, bebek, kura-kura, burung, dan sebagainya. Nah, unsur-unsur abiotik atau benda-benda mati tersebut, itu yang biasa kita sebut sebagai zat. Nah, wujud zat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada padat, cair, dan juga gas. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan membahas dulu unsur-unsur biotik atau yang disebut makhluk hidup. Nah, selanjutnya, mengapa sesuatu benda dikategorikan sebagai makhluk hidup? Sesuatu dikategorikan sebagai makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mereka bernafas. Yang kedua, membutuhkan makanan dan juga minuman. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Selanjutnya adalah berkembang biak atau bereproduksi. Selanjutnya, mereka peka terhadap rangsangan. Dan selanjutnya mereka bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, mereka memiliki materi genetik. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bernapas. Nah, bernapas yaitu merupakan kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen. Jadi di udara bebas itu ada banyak sekali macam-macam gas, tapi yang kita butuhkan adalah oksigen atau O2. Kemudian di dalam tubuh itu diolah dan dikeluarkan lagi menjadi karbon dioksida. Jadi setelah yang masuk itu adalah oksigen atau O2 dan yang dikeluarkan adalah
karbon dioksida atau CO2. Nah, tujuannya oksigen ini digunakan untuk melakukan pembakaran atau mengubah makanan menjadi energi di dalam tubuh. Nah, cara makhluk hidup bernafas itu berbeda-beda menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, misalnya ikan, dia bernapas dengan insangnya. Lalu juga cacing yang hidup di dalam tanah, dia bernapas menggunakan kulitnya yang selalu lembab. Terus ada juga angsa yang bisa terbang dengan ketinggian tertentu. Nah, itu juga memiliki organ khusus untuk bernafas. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah makan dan minum. Untuk beraktivitas, makhluk hidup memerlukan yang namanya energi. Dari mana energi tersebut? Nah, energi dihasilkan dari makanan dan minuman. Nah, untuk proses pengubahan energi memerlukan oksigen yang didapatkan melalui cara bernafas. Nah, untuk tumbuhan, apakah mereka juga memerlukan makan dan minum? Jawabannya ya. Tumbuhan juga memerlukan makan dan minum. Tetapi mereka mampu menghasilkan makanannya sendiri. Jadi mereka memanfaatkan cahaya matahari, air, dan juga unsur-unsur yang ada di tanah. Lalu mereka ubah menjadi makanan. Nah, kemampuan tersebut, kemampuan untuk menghasilkan makanan sendiri disebut autotrof. Nah, sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, mereka membutuhkan makan. Nah, karena mereka tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, mereka disebut heterotrof. Oke, lanjut. Ciri yang berikutnya adalah bergerak. Nah, makhluk hidup dikatakan sebagai makhluk hidup, salah satunya karena dia bergerak. Nah, energi yang didapat dari makanan itu digunakan untuk melakukan aktivitas, salah satunya adalah bergerak. Nah, tumbuhan juga dapat bergerak. Contohnya ini adalah tumbuhan putri malu. Dia dapat menggerakkan daunnya ketika disentuh. Ataupun contoh lainnya adalah bunga matahari. Bunga matahari, bunganya itu selalu menghadap ke arah matahari. Jadi kemanapun matahari bersinar, bunganya akan condong ke arah matahari tersebut. Nah, pergerakan tumbuhan disebut pergerakan pasif. Nah, sedangkan untuk hewan, mereka melakukan pergerakan aktif. Jadi ada kontraksi otot dan juga rangka sehingga mereka dapat aktif bergerak. Selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup akan selalu tumbuh dan juga berkembang. Nah, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan ialah tumbuh ialah proses bertambahnya ukuran secara kuantitas. Jadi, misalnya bertambah berat badan, bertambah tinggi, bertambah volume, pertambahan sel, dan sebagainya. Nah, pertumbuhan itu dapat diukur. Sedangkan berkembang ialah perubahan menuju sifat dewasa. Artinya yang tadinya kalian fase anak-anak, kalian menjadi fase remaja. Nah, itu adalah sifat perkembangan. Dan hal ini tidak dapat diukur. Nah, contohnya, ini fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan juga tumbuhan. Jadi lalu tumbuhan dari biji, lalu tumbuh terus sehingga akhirnya dia bisa berbuah dan menghasilkan biji lagi. Sedangkan pada manusia, dari bayi, anak-anak, lalu tumbuh menjadi remaja dan juga menjadi manusia dewasa. Nah, pada kalian, saat ini adalah memasuki fase remaja. Jadi kalian itu adalah transisi dari fase anak-anak ke fase remaja. Nah, di mana proses pertumbuhan dan perkembangan pada fase ini kalian akan dialami sangat cepat, di mana kalian akan bertambah tinggi, bertambah massa tubuh,
dan juga ada perubahan-perubahan pada diri kalian. Seperti misalnya ada perubahan suara, bagi laki-laki akan tumbuh jakun, tumbuh kumis, dan bagi perempuan kalian akan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, artinya jika kalian sudah mengalami fase tersebut, kalian sudah bisa dianggap memasuki fase dewasa. Nah, selanjutnya adalah berkembang biak. Makhluk hidup yang sudah memasuki fase dewasa, dia akan dapat berkembang biak. Nah, berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan atau biasa disebut reproduksi. Nah, tujuannya ialah untuk menjaga jenisnya dari kepunahan. Nah, contohnya di Pulau Jawa, tepatnya di ujung kulon, itu ada badak Jawa yang kemungkinan dia bisa terancam punah karena sulit untuk berkembang biak. Kenapa sulit? Karena badak ini hidup di area yang luas, sedangkan populasinya sedikit, sehingga badak ini sulit untuk menemukan jodohnya atau menemukan pasangannya, dan akhirnya kesulitan untuk berkembang biak. Nah, jika badak ini tetap kesulitan untuk berkembang biak, bisa jadi suatu saat dia akan punah. Nah, pada makhluk hidup ada dua macam tipe perkembangbiakan. Yang pertama adalah vegetatif, artinya tidak dilalui perkawinan. Jadi contohnya ini ada bambu. Bambu ini dia bisa tumbuh organisme baru dengan cara tunas. Jadi dia menumbuhkan tunas dan ini akan tumbuh bambu baru tanpa perlu kawin. Sedangkan ada beberapa makhluk hidup yang harus berkembang biak secara kawin. Nah, selanjutnya, yang namanya makhluk hidup itu harus peka terhadap rangsang. Jadi, jika ada yang tidak peka, bisa dipertanyakan apakah dia makhluk hidup atau bukan. Nah, peka terhadap rangsang yaitu kemampuan makhluk hidup merespon terhadap rangsangan, baik berupa rangsangan fisik maupun rangsangan kimia. Nah, baik rangsangan dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Nah, kemampuan tersebut disebut iritabilitas. Nah, contohnya ini masih tanaman putri malu atau Mimosa pudica. Dia akan menutup daunnya ketika menerima rangsangan berupa sentuhan. Nah, ataupun perut kita ketika lapar, itu merupakan respon dari rangsangan lapar. Lapar artinya tubuh kita itu sudah kekurangan nutrisi, artinya kita butuh makanan. Ini contoh ciri makhluk hidup peka terhadap rasa. Nah, coba kalian perhatikan juga gambar berikut. Nah, di sini ada bayi sedang mencoba jeruk lemon. Coba kalian lihat. Nah, jeruk lemon ini rasanya sangat asam. Coba saja kalian bayangkan kalian yang menjilat lemon tersebut. Nah, jika sudah dibayangkan, apakah mulut kamu sekarang berliur? Nah, ini salah satu contoh bentuk rangsangan. Kalian hanya melihat gambarnya, kalian sudah bisa merasakan asamnya jeruk tersebut, sehingga kalian merespon dengan keluarnya air liur. Oke, selanjutnya, ciri makhluk hidup yang berikutnya yaitu beradaptasi. Nah, adaptasi adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, tujuannya adalah untuk tetap bertahan hidup. Nah, salah satu tokoh biologi mengatakan, bukan yang terkuat yang akan bertahan, tapi yang bisa menyesuaikan diri. Nah, ini dikatakan oleh Charles Darwin. Jadi, semua makhluk hidup tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga harus bisa beradaptasi. Nah, contohnya, pada saat pandemi seperti ini, bagi kalian yang sudah biasa belajar secara langsung dan tatap muka, kalian harus beradaptasi atau menyesuaikan dengan metode pembelajaran yang
daring atau online dari jarak jauh. Nah, jadi bukan cuma yang pintar yang akan bertahan atau bisa menjalani pelajaran, tapi juga yang mampu menyesuaikan diri untuk menghadapi perubahan, yaitu belajar secara online. Nah, itu yang bisa sukses dalam belajar. Nah, contohnya adaptasi. Di sini ada gambar gurita. Nah, gurita ini dia menyesuaikan bentuk tubuhnya, jadi diramping-rampingin, terus warna kulitnya diubah menyerupai ikan Scorpio yang beracun. Tujuannya apa? Supaya dia juga dianggap beracun dan dijauhi oleh pemangsa. Nah, itu contoh adaptasi. Nah, selanjutnya ada contoh lagi adaptasi burung-burung atau unggas. Unggas-unggas ini memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda dan juga kaki yang berbeda-beda. Nah, bentuk paruh dan bentuk kaki ini disesuaikan dengan habitatnya atau tempat mereka hidup dan juga jenis makanannya. Misalnya ini burung elang, dia memiliki paruh yang ujungnya runcing dan menekuk dan juga tajam. Terus juga kakinya tajam dan mampu mencengkram. Sedangkan unggas yang hidup di air, dia bentuk paruhnya pipih, terus kakinya juga berselaput. Itu untuk memudahkan agar dia bisa berenang. Oke. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yaitu memiliki materi genetik. Materi genetik adalah sifat yang akan diturunkan kepada turunannya. Contohnya seperti kucing. Kucing memiliki sifat warnanya seperti ini, lalu kawin dengan kucing lainnya. Dan dia memiliki keturunan yang sifatnya itu adalah campuran dari kedua induknya ini. Nah, begitupun juga kalian, misalnya kalian punyai orang tua yang berambut keriting, sedangkan yang satunya lagi berambut lurus. Nah, kalian kemungkinan bisa juga berambut keriting ataupun berambut lurus. Tergantung sifat mana yang kalian turunkan dari orang tua kalian. Nah, selanjutnya. Nah, di dunia ini ada satu makhluk yang aneh, yaitu virus. Apakah virus termasuk makhluk hidup? Nah, virus bisa dikatakan seperti benda mati ketika dia belum menemukan inangnya. Nah, ketika dia menemukan inangnya dan menginfeksi inangnya tersebut, dia memiliki ciri-ciri dan berperilaku seperti makhluk hidup. Dia dapat berkembang biak, dan juga dapat menyebabkan penyakit. Nah, itulah uniknya virus yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Nah, untuk pembahasan kali ini, Bapak cukupkan. Jika terdapat banyak kesalahan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.